itulah teman sejati. Dibuktikan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah akan dibunuh oleh orang-orang kafir saat itu ya, udah jelas ya, ketika sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah, masyarakat kabilah-kabilah Arab saat itu sudah bernegosiasi bikin kumpulan. Dan lucu sebetulnya, dalam sebuah riwayat iblis ada di situ menyerupai satu laki-laki. Ketika orang kabilah bersatu teh sedang berdebat, sok siapa yang mau bunuh Rasulullah. Karena kan kayak budaya Arab kayak ketika ada satu kabilah yang dibunuh, maka yang balas dendam satu kabilah. Seorang yang dari kabilah seorang itu dibunuh, maka nu ngabalas sih kaksa kabilah udah menyerang. Akhirnya jadi perdebatan, sok saha nu mau membunuh Rasulullah. Cek itu tehnya patut tuh kamu atau yang membunuh Rasulullah. Oh, kalau saya bunuh Rasulullah nanti keluarga kabilah saya yang akan dihancurkan oleh keluarga Bani Hashim. Kamu atau enggak mau, saya semua enggak mau. Datanglah iblis di tengah-tengah itu memberikan saran, bagaimana kalau semua kabilah nusukna bareng-bareng ngarah ke kabilah Bani Hashim, bingung ngerek balas dendam ka saha. Banyak kabilah kabeh kudu di perangan melawan ieu. Musa kabilah wanian, cek iblis teh. Bagaimana kalau nanti yang membunuh itu barengan nusukna cenah gitu. Jadi bareng tombak teh ngarah semua dianggap pembunuh gitu. Kan aya kisah sih dulu teh lamun ngabunuh deui. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Lamun satu kabilah yang dibunuh dari kabilah tertentu orang merdeka, maka yang harus dibunuh satu orang merdeka dari kabilah yang membunuh. Jika seseorang yang dibunuh adalah seorang budak hamba sahaya, maka yang dibunuh dari kabilah yang membunuh adalah budak hamba sahaya. Lain membunuh. Jika yang dibunuh adalah perempuan, meskipun yang membunuh laki-laki ya, nu di kisah teh harus memilih kabilah perempuan yang harus dibunuh, sama-sama dibunuh. Kan gitu tah kabilah Arab teh sebagaimana dalam Al-Qur'an. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Nah, ini yang menjadi unik ketika kondisi seperti itu. Abu Bakar lah, disidik itu bukan hanya sekedar membenarkan, bukan orang yang benar-benar seperti itu, tapi juga dia menjadi seorang teman bagi Rasulullah SAW. Ada ketika memang saat itu kondisi Rasulullah SAW sudah tidak lagi kondusif di Mekah yang mengharuskan dia hijrah ke Madinah, tapi di Baturan. Ini keren ya, perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar itu tidak seperti ayeuna. Ini Mekah misalkan, iya Mekah, iya Madinah, ini Yaman di bawah itu, di selatan itu. Kan kalau kan dilewat kamu Madinah banyak. Tapi karena sudah ada blokade orang kafir di sini, terus diblokade jalan kan itu nanti, maka dia arahnya kayak mana? Muter baru kan gitu. Kemudian mantap, kita tahu, kita kenal dalam sejarahnya Gua Sur. Gua Sur itu adalah gunung yang ada di Yaman. Disebutnya Gunung Sur. Sebetulnya bukan goa, tapi ada legokan gitu teh. Kecil cuma masuk 2 orang. Bukan goa dan kecil 2 orang. Tinggal ngomong kita kata poa tuh jelema. Tapi pas ketika ada orang kafir yang lewat ke goa itu, dah qadarullah karena dak aya jaring laba-laba di depan goa yang si orang kafir tersempet kieu teh da aya jaring laba-laba, mau mungkin ada orang yang masuk dari luar ke dalam. Kulitnya jaring laba-laba hancur mau keluar. Dieu atuh matak lewat Kubah heula di dieu. Kemarin Kubah di sini. Baru kemarin. Karena dia diblokade. Bayangkan luar biasa. Di dia muterna ka di perjalanan 1 bulan Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Gaidna orang Yahudi bernama Abdullah bin Uraikid. Karena dari nu apa Medan kecuali orang Yahudi saat itu. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri, akhirnya ya udah jadi gaid. Meskipun ya dalam secara logikanya orang Yahudi deh gitu.
orang Yahudi deh itu. Tapi Rasulullah membayar dia menjadi guide saat itu dari, karena saat itu kondisinya memang saya tahu lo apal Medan dari ke Yaman ke Madinah, tapi lewatnya kan di medannya luar biasa, terjal dan luar biasa. Bernama Abdullah bin Uraiqin. Dalam sejarah orang Yahudinya dikerjakan ya akan ditanya ternyata satu frekuensi pak. Namun ayat bener nih kita frekuensinya juga orang-orang bener oke. Nu jujur yang jujur deh kan. Karena saya frekuensi. Maka ada satu nasihat, jika kita sulit menemukan orang jujur di dunia, makalah jadilah engkau salah satunya.